Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu Pujiwayuningsi, calon guru penggerak Angkatan 10 DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan praobservasi untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, di mana saya ditemani oleh teman sejawat saya, yaitu Ibu Gusnul Fatimah. Beliau mengajar di kelas 5 SDN Kelapa Gading Timur 03. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Bu Dwi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat ya Bu? Alhamdulillah Ibu Iya. sehat ya. Alhamdulillah Ibu. Nah, Ibu, bolehkah saya melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Silakan Ibu. Iya. Pada pagi hari ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi di mana supaya Bu Imah dalam proses pembelajaran nanti di kelas lebih siap lagi ya Bu ya. Boleh. Kemudian sebagai awal nih sebelum Bu Imah masuk ke dalam kelas. Nah, kemudian saya boleh tidak ikut belajar bersama Ibu nanti di kelas dalam kegiatan observasi. Silakan Bu dengan senang hati. Alhamdulillah. Nah, di sini tujuan kita melakukan percakapan praobservasi yaitu supaya Bu Ima lebih siap lagi, lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar bersama peserta didik Ibu. Boleh ya Bu? Oke, silakan. Oke Ibu, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, pada saat Ibu nanti akan melakukan kegiatan belajar mengajar, Ibu akan mengambil pelajaran apa nih Bu? Insya Allah nanti saya akan mengambil pelajaran IPAS. IPAS. Ya, itu dengan temanya itu sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya. Nah, kira-kira Ibu dari tadi Ibu mengambil pembelajaran IPAS, sifat-sifat cahaya, ada tidak Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada peserta didik Ibu atau siswa-siswi Ibu? Oke, nanti ketika pelajaran IPAS itu saya akan mengambil tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Oke, berarti Ibu tujuan pembelajaran itu menjelaskan sifat-sifat cahaya kepada siswa agar siswa itu lebih memahami bagaimana sifat-sifat cahaya dapat terjadi ya Bu ya? Iya, betul sekali Ibu. Oke, kemudian Ibu area pengembangan kompetensi apa nih yang akan Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Oke, jadi di sini saya mengambil areanya itu peserta didik nantinya dia bisa mengetahui tentang sifat-sifat cahaya, bagaimana cahaya itu bisa terjadi, sifatnya itu apa saja, seperti itu. Oke, berarti area pengembangannya berarti agar itu anak lebih tahu sifat-sifat cahaya itu ada berapa, jadi anak lebih paham ya Bu ya? Iya, betul. Oke, nah kemudian Ibu, rancangan apa nih Bu, seperti apa yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran, mulai dari strateginya, model pembelajarannya seperti apa, dan metodenya itu mau seperti apa yang akan Bu Ima lakukan kepada siswa-siswi Ibu? Oke, jadi nanti ketika lagi pembelajaran, di situ saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Terus saya juga berintegrasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional, seperti itu. Jadi di mana nanti pembelajaran yang akan saya gunakan, saya menggunakan PPT juga, saya juga menggunakan ice breaking, dan saya juga menggunakan alat peraga yang mana mereka juga akan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ini yang termasuk dengan sifat cahaya apa loh gitu. Jadi mereka langsung mempraktekkan sendiri dengan satu alat peraga, yang kedua mereka menentukan di dalam kehidupan mereka nanti sehari-hari. Jadi apakah ini sifat cahaya A, sifat cahaya B, seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu Ima ya. Berarti strateginya itu tadi Bu Ima mau membuat model pembelajarnya berdiferensiasi dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Kemudian Bu Ima juga menggunakan PPT agar anak mungkin lebih jelas ya Bu ya. Kemudian ada kalau anak capek mungkin pakai ice breaking. Nah, luar biasa. Kemudian tidak lupa pakai alat peraga ya Bu ya, biar lebih menarik. Kemudian agar supaya anak tersebut itu dapat mempraktekkan sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Wah, luar biasa Bu Ima. Selanjutnya Bu Ima, tadi kan kita sudah tentang strategi, kemudian mungkin model pembelajaran, metode gitu kan.
ada nggak Bu media lainnya selain alat peraga yang akan Ibu gunakan, Ibu? Oke, jadi di sini nanti ketika mereka mengerjakan LKPD, itu saya akan menggunakan alat peraga ya seperti senter, jadi alat-alat peraga yang nyata ya. Oh iya, oke. Seperti itu. Dan nanti juga saya akan menggunakan alat peraga sebagai permainan. Namanya What Wall, itu nanti juga akan saya gunakan untuk dimana pembelajaran anak yang mungkin yang berupa visual seperti itu, atau konten yang lainnya dengan media-media video gitu. Oke, luar biasa ya Bu. Jadi tidak lupa kita selalu memberikan LKPD ya. Betul. LKPD, kemudian ada alat peraga yang berupa benda-benda yang nyata gitu. Kemudian ada juga pemberiannya mengikuti perkembangan zaman nih Bu. Betul ada workflow juga nih. Jadi betul. Iya, seperti anak akan semangat, tertarik ya. Iya betul. Lebih luar biasa lah pembelajaran Ibu karena ditambah dengan video-video pembelajaran ya. Betul. Oke Ibu. Nah, kemudian Ibu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas supaya saya bisa ikut belajar dengan Ibu? Oke, siap. Kebetulan pelajaran IPAS itu saya setiap hari Senin dan Kamis. Jadi kalau materi ini insya Allah kita pas di hari Kamis nanti minggu kedua. Oke, siap. Jam kedua, minggu kedua. Mungkin bisa Ibu Dwi masuk, kita coba sambil Ibu Dwi observasi saya juga sambil sharing, nanti hasilnya saya bisa apa yang kurang, jadi ke depannya nanti saya bisa memperbaikinya. Ini memperbaikinya untuk kemajuan anak-anak juga seperti itu. Ya, tadi waktunya itu Senin dan Kamis untuk pembelajaran observasi ini akan dilakukan di hari Kamis. Hari Kamis. Berarti pada hari Kamis besok boleh Ibu saya ikut belajar bersama Ibu. Saya akan mencatat beberapa hal yang penting dari proses pembelajaran Ibu. Mudah-mudahan besok kegiatan yang akan Ibu lakukan yang sudah direncanakan mulai dari modul dan alat peraga lainnya sudah siap. Mudah-mudahan pembelajaran yang Ibu lakukan menarik sehingga siswa dapat lebih semangat dan mohon izin nanti besok saya akan ikut belajar bersama Ibu ya Bu ya. Silakan Ibu dengan senang hati. Alhamdulillah Ibu sudah mengizinkan. Jadi nanti setelah Ibu kita melakukan observasi di kelas, nanti kita ada pertemuan lagi seperti ini boleh ya Bu? Siap. Iya, kita akan melakukan pasca kegiatan setelah observasi. Oke, siap. Mudah-mudahan Bu Imah tidak merasa terganggu nih nanti Insya Allah saya hadir tidak, nih. Alhamdulillah ya. Cukup sekian Ibu wawancara kita percakapan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan supaya kita dapat melakukan kegiatan di hari esok. Ya, terima kasih Bu Imah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, kita awali dengan berdoa supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ayo, Alisa. Oke, silakan. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aisyah.
Oke, hari ini coba lihat kiri kanan kalian. Siapa ya temennya yang hari ini tidak hadir? Cordelia. Kenapa Cordelia? Sakit. Terus? Febri sakit juga ya? Oke, ada lagi? Davin? Oh, yang kemarin jatuh ya? Ya. Terry? Ada yang tahu kenapa? Berarti nggak izin sama Bu Ima, juga nggak izin anak kalian semua? Oke, semoga teman kita yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Dan Derry, mudah-mudahan dia dalam keadaan sehat, walaupun tidak izin sama Bu Ima maupun sama kalian. Oke, seperti biasa, pagi, siang, malam. Pagi, 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 siang, malam. Tepuk tangan. Luar biasa. Oke, kelas 5A siap berprestasi? Siap. Hari ini semangat semua? Oke, yuk. Diawali hari ini supaya kalian belajar lebih rileks lagi, lebih bisa menerima pembelajaran Bu Ima hari ini. Seperti biasa kita akan melakukan mindfulness. Stop semua kegiatan-kegiatan, stop memegang alat di depan kalian, tidak ada yang dipegang. Yuk, seperti biasa posisi duduknya bersandar. Oke, kakinya tidak ada yang gantung, semua menapak. Sudah, tangannya di atas paha kalian. Seperti biasa, aba-aba dari Bu Ima, kalau nanti dibilang tarik napas dalam hitungan ketiga, kalian tarik napas ya. Kalau diminta pejamkan mata secara pelan-pelan. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Yuk kita pejamkan mata. Kita hirup udara, tarik napas pelan-pelan. Kalian dengarkan suara musik dengan suara burung-burung. Dan kalian sambil mendengarkan suara air terjun. Kalian bayangkan bahwa kalian sedang berada di tengah-tengah pedesaan yang begitu sejuk. Kita tarik napas kembali. 1, 2, hembuskan pelan-pelan. Tarik napas lagi. Hembuskan pelan-pelan. Kalian rilekskan suasana kalian di hari ini. Kalian bayangkan bahwa kalian sedang berada di tengah-tengah air yang dingin. Kalian sedang menyentuhnya, sehingga membuat pikiran kalian pada rileks. Dengarkan suara kicauan burung. Kita mulai tarik napas lagi. 1, 2, hembuskan pelan-pelan. Dengarkan suara alunan musik. Terakhir kita tarik napas lagi. 1,
2. Hembuskan pelan-pelan. Hitungan ketiga, buka mata kalian. 1, 2, 3. Luar biasa. Gimana perasaannya? Sudah mulai rileks? Gimana Arsya? Wih, luar biasa. Wan, gimana Wan? Rileks? Rileks kenapa? Tadi Awan habis ngapain emangnya? Habis main capek. Terus habis main punas udah rileks? Bener nih? Oke. Berarti udah mulai pada rileks, tenang ya. Kita bisa mulai belajarnya. Oke. Sekarang kita mau belajar IPAS ya. Tujuan pembelajaran di hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, nanti kalian akan mengenal apa saja sih sifat-sifat cahaya. Terus kalian mengenal sifat-sifat cahaya itu apa saja sih? Nah, kalian juga bisa mengamati benda-benda di sekeliling atau di kehidupan sehari-hari kalian yang merupakan dari sifat-sifat cahaya. Itulah yang hari ini akan kita pelajarin. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kita akan coba nonton video. Nah, sebelum kalian nonton video, Bu Ima mau tanya nih. Bentar. Kalian kan bisa melihat ya? Bisa melihat kan? Nah, kira-kira kalian bisa melihat karena ada apa? Cahaya, cakep. Kalau tanpa cahaya bisa melihat tidak? Tidak. Kalau umpamanya nih, mati lampu malam-malam. Kelihatan nggak? Kalau dinyalain? Kelihatan. Berarti ada cahaya siapa? Cahaya lampu. Ini umpamanya nih lampunya Bima matiin. Kamu bisa ngeliat nggak? Siang-siang? Karena ada siapa? Cahaya matahari, cakep. Berarti udah paham ya? Kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Oke, kita lihat, kita saksikan. Kencang kan enggak? Enggak ya? Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai belajar kita, saya mau berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Bahkan kita bisa melihat karena adanya cahaya. Pernahkah kalian melihat kolam renang yang terlihat lebih dangkal? Hal tersebut karena adanya pengaruh dari sifat cahaya. Wah, enak nih. Siapa yang mau berenang? Sifat cahaya. Yes. Sahabat cerdas, berikut ini adalah sifat-sifat cahaya. Nah, kita lihat sifat-sifat cahaya. Kalau yang sudah belajar membaca buku tadi malam, pasti sudah tahu sifat-sifat cahaya. Cahaya bisa dipantulkan. Cahaya merambat lurus. Ketiga, cahaya bisa dipantulkan. Cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya bisa dibiaskan. Cahaya bisa dibiaskan. Kelima, cahaya bisa diuraikan. Cahaya bisa diuraikan. Dan yang keenam, ketika cahaya dihalangi. Nah, ini terjadi kalau kita siang hari. Kau berdiri di mana? Di lapangan. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Dari sumbernya, misalnya matahari atau lampu, cahaya merambat atau bergerak lurus. Kita bisa melihat cahaya matahari. Nah, pernah melihat kejadian seperti ini? Kalian berada di tengah-tengah hutan. Nah, ada cahaya lurus. Cahaya hanya bisa masuk. Nah, nih ada dinding kelihatan. Peristiwa tersebut merupakan contoh peristiwa cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya bisa dipantulkan. Sahabat cerdas, contoh kalian
kita bisa melihat sebuah benda karena cahaya memantul dari benda ke mata kita. Misalnya ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Sehingga kita siapa yang suka bercermin? Di cermin. Nah, kelihatankah wajah kalian di cermin? Itu adalah contoh bahwa cahaya bisa dipantulkan. Nah, nih ketika lagi membaca, padahal cahayanya kemana? Ke buku. Tapi kamu bisa melihat nggak? Nah, ini adalah contoh dari cahaya dipantulkan. Sahabat cerdas, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar berikut ini. Tembok merupakan contoh benda. Ini cahaya bisa masuk karena ada siapa nih? Kaca. Kaca termasuk benda? Makanya bisa masuk cahaya. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan, seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap, seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus. Kalau ruangan ini tidak ada kaca, apa yang terjadi? Gelap, karena cahayanya tidak bisa masuk. Nggak ada lampu, nggak ada kaca. Siapa yang mau masuk ruangan itu? Nggak ada. Benda terbagi menjadi 3, yaitu benda bening, di mana semua cahaya bisa menembus benda. Kemudian benda buram, yaitu hanya sebagian cahaya yang bisa menembus. Dan ketiga, benda gelap, di mana sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat adalah dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, cahaya juga bisa dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah ketika kalian mengamati ikan dalam kolam. Apakah kalian pernah melihat ikan di dalam kolam? Terlihat tidak? Karena ada bantuan cahaya apa? Matahari. Tapi kalau malam-malam kamu kelihatan nggak? Karena air termasuk bening. Nah, ini tadi tuh terlihat belok ya pensilnya. Sahabat cerdas, tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa dibiaskan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan ini tadi apa cahaya bisa diuraikan jadi berwarna-warni, warna pelangi. Ketika apa kamu melihat pelangi? Setelah hujan ada sinar matahari, terjadilah uraian antara percikan air dengan sinar matahari. Sifat cahaya yang keenam adalah ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, bentuknya apa nih? Menunjukkan terbentuknya bayangan. Ada bola bayangannya? Bola. Apakah bola bayangannya katak? Tidak. Kalau manusia bayangannya? Bisa pembelajaran kita tentang sifat-sifat cahaya. Semoga video ini tadi adalah contoh dari sifat-sifat cahaya. Siapa yang masih ingat sifat-sifat cahaya? Yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, merambat lurus, dipantulkan, dibiaskan, diuraikan,
benda bening. Yang terakhir tuh, kalau kita di lapangan, bentuk bayangan. Oke, coba sekarang. Oke, di sini ada lagu sifat cahaya. Sesuai dengan tadi yang diuraikan. Siapa itu? Pelangi. Nah, ini pakai nadanya pelangi. Coba kita mulai dulu dengan nada pelangi, dengan lagunya Pelangi. 1, 2, 3. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan. Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Kita tahu nadanya ya. Sekarang kita ganti. Cahaya-cahaya ada 5 sifat. Yuk kita pakai nadanya pelangi. Kita ikutin Saira di sini. 1, 2, 3. Cahaya-cahaya ada 5 sifat. Dapat dipantulkan dan merambat lurus. Menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan juga cahaya dapat diuraikan. Kali lagi, 1, 2, 3. Cahaya-cahaya ada 5 sifat, dapat dipantulkan dan merambat lurus. Menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan juga cahaya dapat diuraikan. Cakep, tepuk tangan dulu buat kalian. Oke, tadi kalian sudah belajar cahaya melihat video. Kalian sudah bernyanyi belajar sifat cahaya. Nah, Bu Ima di depan ini punya sesuatu. Nah, yang Bu Ima pegang ini apa ya? Kardus, karton. Kita jejerin dulu. Mau ngapain sih Bu Ima kira-kira? Mau mainan? Kita akan buktikan sifat cahaya pada media yang Bu Ima siapkan. Oke. Kalian bisa menentukan. Laser ini kita anggap dengan cahaya matahari. Ya. Sekarang Bu Ima center. Nembus ke tangannya Bu Ima. Nah, siapa yang tahu? Berarti ini sifat cahaya merambat lurus. Dengan satu cahaya dia masuk ke lubang, merambat lurus. Oke, yang kedua, punya apa Bu Ima? Kaca. Cermin. Bu Ima senterkan ya. Kemana cahayanya? Ke atas. Kalau begini? Atas belakangnya tuh. Ya. Ayo, berarti ini contohnya apa? Cahaya dapat dipantulkan. Apa yang Bu Ima pegang? Gelas. Bu Ima center. Cahaya menembus benda bening. Sama kayak di kelas kita. Kaca. Sinar matahari bisa masuk karena sifatnya apa? Menembus benda bening. Bu Ima punya pulpen. Kalian bisa menggunakan juga pensil. Kita masukin ya. Berarti ini jangan diminum ntar. Lurus ya. Kita masukin. Apa yang terjadi? Nah, pulpennya bengkok bagaikan kayak dipatahin, dipotong. Berarti kenapa dia? Saya bisa? Dibiaskan. Dia yang tadinya lurus jadi belok. Nah, satu lagi nih. Kalau tadi contoh di videonya itu ada gambar apa? Pelangi. Nah,
Kalau pakai kaset CD ini, Wima Center, kalau kalian dari dekat, dia juga membentuk warna-warni seperti pelangi. Padahal senter Wima warna apa? Merah. Tapi ketika kita pantulkan, kita senterkan ke kaset, sama kayak tadi matahari disenterkan dengan adanya percikan air, menjadi warna pelangi. Sama di sini, kalau dari dekat kalian terlihat warna-warni. Apa saja warna pelangi? Merah, kuning, hijau, biru. Oke. Sampai sini sudah paham? Cakep. Oke. Kalau emang sudah paham, sekarang Bu Ima akan meminta kalian membagi kelompok. Seperti biasa kelompok kalian, kan kalian sudah dikelompokkan menjadi kelompok visual, audiovisual, dan kinestetik. Duduknya masih seperti biasa kan? Oke, di sini kelompok visual, ya, audio, dan kinestetik belakang ya. Oke, nanti Bu Ima akan bagikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini kalian jangan lupa mengisi biodatanya masing-masing, nama, kelas, nama kelompok, ya. Nanti di sini tugasnya adalah kalian menyebutkan sifat-sifat cahaya dan kalian menyebutkan contoh dari sifat cahaya di kehidupan sehari-hari. Di sini ada pilihannya. Kalian bisa mengerjakannya menuliskan isian LKPD. Kalian bisa juga mengerjakannya dengan membuat poster. Akan Bu Ima siapkan bahan-bahannya. Yang ketiga, kalian juga bisa, Bu, saya nggak mau nulis, tulisan saya jelek. Kalau enggak, saya gampang capek. Saya ingat, Bu, saya hanya menjelaskan saja. Presentasi menggambar. Ya, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Gambar apakah ini? Seperti itu. Paham sampai sini? Sesuai tugasnya masing-masing, sesuai dengan pilihannya masing-masing yang tadi kita sudah tentukan, ya. Oke. Ini enggak. Tulis namanya ya. Langsung balik. Sesuai dengan kelompok duduknya. Berarti ini balik duduknya. Putar kursinya. Kalau ini cuma sendiri ya. Oke, berarti ini balik bangkunya. Nah, yuk, siapa yang nulis? Oke, siap dikerjakan. Kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Spidolnya ada? Bisa. Nanti bisa aja gambar apa bebas, sekreatif kalian ya. Ya. Nama-namanya. Nah. Ayo ditulis dulu nama kelompoknya. Setelah itu diskusikan sama teman-teman ya. Enggak usah gambar. Oh, soal doang. Nah. Kenapa Kuryadi? Duduk yang benar. Pinter ya. Nanti yang mau presentasi sendiri atau berdua? Berdua boleh sih. Hah? Iya boleh. Nama kelompoknya itu? Sebutin namanya. Iya betul. Hah? Ini dulu. Kenapa? Ya silakan sono.
Satu-satu. Kenapa? Bahas ini dulu, Septian. Oke? Udah sampai mana? Berarti nanti presentasinya pakai gambar ini ya. Oke, sudah selesai? Bebas, pokoknya sekreatif kamu aja, nggak apa-apa. Apa Nasir? Udah lanjut, jawab aja. Hah? Panggilan aja. Iya. Jangan sampai ada yang ketinggalan namanya. Ceritanya gambar apa itu? Gambar orang. Orang sedang mempraktekkan sifat cahaya. Ya. Ya, siap presentasi ya. Oke, sudah? Okta udah? Udah. Gimana? Arsya, udah selesai belum? Belum, Bu. Baru mulai, Bu. Kan, Bu. Oke, yuk. Sekarang sebelum kalian presentasi masing-masing kelompok, yuk kita ice breaking dulu setelah kalian berpikir menyebutkan sifat-sifat cahaya. Ayo, posisinya ice breaking. Silakan berdiri dulu. Biar badannya pada nggak tegang nih. Kita senam dulu yuk. Bebas, cari tempat yang membuat kalian nyaman. Cari posisi yang membuat kalian nyaman bergerak. Yuk, biar tidak ngantuk, biar tidak tegang badannya. Nah, oke, sudah siap? Are you ready? Yuk kita mulai. Kita naikin lagi.
Siap-siap, Arsya. Siap lagi. Tarik nafas. Hore, tepuk tangan. Masih ngantuk ya? Kelompok mana yang sudah siap untuk presentasi? Boleh dipersilakan? Langsung aja ini. Sini, Pak. Sini. Dipegang. Perkenalkan dari kelompok 1 ya, akan presentasi tentang sifat cahaya. Oke, silakan. Boleh silakan. Pokoknya bahasa kalian sendiri bebas. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kita akan menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang pertama ada sifat cahaya merambat lurus. Sifat cahaya merambat lurus adalah contohnya seperti kardus yang dilubangkan lalu dipancarkan cahaya senter. Yang kedua ada sifat cahaya dipantulkan. Cahaya yang bisa dipantulkan seperti cermin dan seperti cahaya seperti laser diharapkan ke cermin akan memantulkan ke atas. Yang ketiga, ada sifat cahaya dapat dibiaskan. Sifat cahaya dapat dibiaskan, contohnya air dengan pulpen. Ketika kita memasukkan pulpen ke dalam air, maka terlihat bengkok. Yang keempat, ada cahaya dapat menembus benda bening, seperti jendela ataupun cangkir. Jika cahaya dihadapkan dengan jendela atau cangkir, terdapat menembus. Dan ada sifat cahaya dapat diuraikan. Contohnya kaset CD yang disenterkan. Oke. Kasih salam. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan buat temannya. Luar biasa. Ya, lanjut. Siapa yang mau presentasi? Alisa. Oke, yuk. Kasih tepuk tangan dulu ya buat temennya yang mau maju. Silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 4 akan menjelaskan sifat-sifat cahaya dan contohnya. Sifat cahaya merambat lurus, contohnya adalah kardus yang dilubangin lalu dipancarkan senter atau laser akan terlihat merambat lurus. Yang kedua adalah sifat cahaya dapat dipantulkan. Ketika contohnya adalah cermin dengan laser. Ketika laser diarahkan, maka laser akan terlihat ke atas karena itu adalah sifat yang memantul. Ya. Terus sifat cahaya menembus benda bening. Contohnya adalah jendela kelas. Oke. Sifat cahaya dapat dibiaskan. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka pulpen akan terlihat bengkok. Sifat cahaya dapat diuraikan, contohnya seperti kaset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Luar biasa, kalian tadi sudah satu persatu mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita berdiskusi dan kalian masing-masing kelompok berpresentasi, Bu Ima pengen mengadakan refleksi. Apakah kalian benar sudah memahami tentang sifat cahaya? Nah, refleksi kali ini Bu Ima mau ajak main, mau? Nah, yuk kita bermain dengan word-word. Siapa yang ingin maju ke depan untuk ikutan bermain? Ayo, siapa? Dan secara bergantian ya. Siapa yang nomor 1, 2, 3, 4, 5? Ayo, berurutan berarti. Baris. Oke, udah siap? Kalau udah siap, dimulai nih. Teman-temannya ikut melihat soal di atas ya, di papan tulis ya. Oke, seperti biasa, kalian tepok jawabannya. Oke, disentuh, dipegang. Jangan cuma dicolek, dia nggak bisa. Oke, sudah siap? Yuk, nomor 1. Oke, lanjut nomor 2. Oke, betul, tepuk tangan. Nomor 3. Oke, tepuk tangan lagi. Nomor 4. Oke. Nomor 5. Pelan-pelan aja dibacanya, Idan. Kelihatan gak, Dan? Aidan karena bacaannya panjang, jadi harus dibaca dulu. Kalau tadi nomor 1 sampai 4 hanya melihat gambar. Pas Aidan dibaca dulu ya, Dan ya. Jawabannya mirip-mirip. Nah, itu tandanya seperti yang nomor 5 tadi. Ketika kalian menjawab soal, kalian harus lebih teliti membacanya. Sama kayak Aidan tadi. Dia lebih teliti membacanya karena emang semua jawabannya hampir sama. Cuman ada satu kunci yang kurang tepat. Nah, tadi akhirnya ketemulah jawaban yang tepat oleh Aidan. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Oke. Kalian sudah refleksi? Sekarang Bu Ima akan memberikan kalian evaluasi masing-masing siswa. Jadi kalian, Bu Ima bisa lihat apakah kalian sudah paham tentang sifat-sifat cahaya beserta dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, duduknya boleh kembali ke masing-masing, tidak kelompok lagi. Beben iseng ya? Beben iseng ya? Kerjain. Pegang aja. Yuk, dikerjain yuk. Ntar aja. Masih pinjam temennya?
Siapa yang belum dapat? Punya pulpen lagi gak? Punya pulpen lagi gak? Ya. Nyata gak? Oke. Yang sudah boleh dikumpulkan. Oke. Iya. Kuryadi sudah? Kok ngelamun? Oh, Ben punya pensil atau pulpen lagi? Siapa yang punya pensil atau pulpen lagi? Oh, bilang apa? Sama-sama gitu. Udah? Ada lagi yang sudah? Misel, udah belum? Pelan-pelan aja Misel, gak usah buru-buru. Ya. Oke, terima kasih Arsya. Maaf Queen. Ya? Wah, cepet-cepet gampang ya? Ada yang susah. Berarti harus belajar lagi ya? Bener, Apip? Dan Neng. Yakin? Yakin. Bener, yakin. Kuryadi udah? Udah Ben? Ada lagi? Michal? Boleh Michelle diajarin, dibantuin. Oke, selain Michelle ada lagi yang belum? Ki? Sudah? Sini bawa sini. Sip. Rizky. Oke, berarti sudah semua ya? Oke. Sudah beberapa yang Bima nilai luar biasa nilainya. Good job buat kalian. Tepuk tangan dulu. Kita lihat apakah semuanya mendapat nilai yang good. Nah, nanti besok Bu Ima akan bagikan hasil evaluasinya. Oke. Hari ini kalian sudah belajar tentang apa tadi? Sifat-sifat cahaya. Yuk kita nyanyikan kembali menyebutkan sifat-sifat cahaya. 1, 2, 3. Cahaya, cahaya. Ada 5 sifat. Dapat dipantulkan dan terangnya lurus. Menembus benda bening dapat dibiaskan. Dan juga cahaya dapat diuraikan. Oke. Terus yang keenam tadi apa?
mengikuti bayangan. Seperti contohnya kita di lapangan. Oke. Kalau tadi Bu Ima menyenterkan laser ke karton ini, berarti cahaya merambat lurus. Kalau yang di dalam gelas, kalau cahayanya disenterin ke cermin, terus kalau yang masuk lewat jendela, yang terakhir pelangi atau dengan kaset CD? Cakep. Berarti semuanya sudah paham mengenal sifat-sifat cahaya, bisa menyebutkan contoh dari sifat cahaya. Baik dari alat peraga yang di depan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ketika lagi di jalan nih, lagi jalan, ada bayangan aku. Berarti sifat cahayanya apa? Membentuk bayangan, cakep. Terus lagi di jalan nih, lagi jalan-jalan ke pegunungan sama mama sama papa. Nah, tau-taunya di pagi-pagi ngelihat ada cahaya dari atas. Apa itu namanya? Merambat lurus, cakep. Nih, kamu nih ceritanya nih, lagi di dalam kamar. Lagi di dalam kamar, kan tadinya tidur malam-malam ya, kan dimatiin lampunya. Nah, sama mamanya hordengnya dibuka deh tuh kacanya. Tau-taunya ada masuk cahaya. Apa itu? Cahaya apa? Menembus benda bening. Tiba-tiba di siang hari tuh hujan. Berhenti hujannya. Ada matahari. Kamu melihat ada pelangi. Berarti apa tuh? Cahaya dapat diuraikan. Satu cahaya jadi berwarna-warni. Oke, sudah paham semua sampai sini? Gimana perasaannya belajar hari ini tentang sifat-sifat cahaya? Next, kita akan melakukan pembelajaran yang lebih menarik lagi, lebih menyenangkan lagi, supaya kalian bisa lebih memahami lagi. Jadi, pelajarannya bukan dihafal, tapi dipahami. Nanti kalau dihafal, kamu lupa. Benar tidak? Benar. Oke. Berarti next, kita pembelajarannya harus lebih semangat lagi. Oke, SDN KGT 03. Semangat. Sekali lagi, Bu Ima mau lihat konsentrasinya. Pagi, 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 malam, 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 siang, 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 pagi, malam. Nah, masih ada satu. Sampai tidak ada ya. Pagi, 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 siang, siang, malam. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Yuk kita akhiri dengan membaca doa. Karena tadi kita awali dengan membaca doa, diakhiri dengan membaca doa juga. Supaya hari ini kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Ayo Alisa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alisa. Oke, kita sampai ketemu besok lagi dengan lebih semangat lagi belajarnya, bisa? Oke, Bu Ima ucapkan hari ini cukup sekian. Mohon maaf kalau Bu Ima hari ini ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ima. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Ima bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Ima. Amin, amin. Iya, kemarin saya sudah melihat pembelajaran yang Bu Ima lakukan dalam kegiatan observasi. Ya. Wah, sungguh luar biasa ya Bu ya. Mulai Ya. dari pembelajarannya, dikasih ice breaking, kemudian ada apa ya yang membuat anak-anak itu semangat sekali dalam belajarnya. Iya, kemarin saya sudah lihat pembelajaran dilakukan dari awal sampai akhir. Kemudian pada siang hari ini, boleh saya minta waktunya Ibu? Boleh Ibu, silakan. Iya. Jadi kegiatan kita hari ini yaitu pas observasi, di mana untuk mengevaluasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu Ima lakukan kemarin di dalam kelas. Boleh ya Bu ya? Silakan. Jadi saya akan bertanya nih Bu, bagaimana perasaan Bu Ima setelah melakukan kegiatan observasi kemarin bersama siswa? Perasaan saya jujur aja, mungkin kalau kegiatan mengajar itu sudah biasa. Namun ketika lagi di observasi ada rasa gugup, tegang. Jadi mohon maaf kalau ternyata ada beberapa pembelajaran mungkin agak ngeblank gitu ya Bu ya, seperti itu. Gak apa-apa, tapi udah luar biasa Bu Ima, bagus sekali. Alhamdulillah. Nah, di sini selanjutnya Bu Ima, kemarin kan ada area pengembangan yang ingin Ibu capai ya. Nah, dari pembelajaran kemarin melakukan observasi di kelas bersama siswa, kira-kira area pengembangan apa yang sudah Bu Ima lakukan pada saat di kelas? Kalau di dalam tujuan pembelajarannya kan saya mau mengembangkan area di pengetahuannya itu siswa bisa mengetahui tentang sifat cahaya itu apa aja, seperti itu. Sifat cahaya itu apa sih, seperti itu. Nah, terus kalau di keterampilannya itu siswa dilatih supaya mereka itu bisa memberikan contoh-contoh dari sifat-sifat cahaya di dalam kehidupan mereka masing-masing, kehidupan mereka sehari-hari, seperti itu. Oke. Jadi area pengembangannya Bu Ima biar tahu anak-anak sifat-sifat cahaya ya. Kemudian ada memberikan contoh-contoh. Nah, dari area pengembangan tersebut hasil refleksi Bu Ima dari pembelajaran kemarin itu kira-kira apa? Oke. Kalau hasil refleksi yang kemarin, mungkin insya Allah dari tujuan pembelajarannya 80% lah tercapai ya. Cuman yang saya sempat kaget itu adalah beberapa siswa ketika lagi diskusi kelompok, dia masih yang tidak fokus. Jadi dari umpamanya satu kelompok itu ada 5-6 orang, adalah satu orang yang tidak fokus, yang tidak ikut berdiskusi. Terus ketika ingin melakukan presentasi, ada juga kelompok yang mungkin masih saling tunjuk-tunjukkan. Mungkin karena di sini mereka belum terbiasa yang namanya berdiskusi dan melakukan presentasi seperti itu. Oke, berarti kemarin hasil refleksinya memang ada beberapa siswa yang belum terbiasa berdiskusi, sehingga tidak fokus pada saat diajak berdiskusi bareng, ya ada yang bengong. Nah, kemarin juga saya sudah lihat untuk model pembelajarannya sudah berkaitan atau berintegrasi dengan KSE ya Bu ya. Kemudian juga kemarin ada mindfulness-nya juga. Terus diberikan LKPD, kemudian ada evaluasi, itu sudah luar biasa Bu Ima, bagus sekali dalam pembelajarannya, sudah membangkitkan motivasi belajar siswa, kemudian juga dalam pembelajaran saya lihat tujuan yang Bu Ima tadi sebutkan, anak-anak biar tahu sifat-sifat cahaya, terus dapat menyebutkan di contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, kayaknya sudah tercapai ya Bu ya. Iya. Nah, ya. Dari pembelajaran Bu Ima terhadap siswa, kira-kira ada kendala tidak? Seperti hambatan atau apa? Kendalanya di sini mungkin ada beberapa di kelas saya terdapat anak ABK ya. Jadi di situ saya tidak bisa 100% untuk memegang anak yang reguler seperti itu. Apalagi ketika lagi diskusi seperti ini, walaupun kita sudah berkelompok dengan gaya belajar mereka masing-masing,
Namun di sini anak ABK itu ada 2 orang, jadi saya tetap harus fokus 2 arah nih, antara anak yang reguler dan anak yang ABK. Karena tujuan pembelajaran mereka pun berbeda. Fokusnya seperti itu. Oh gitu. Jadi hambatannya karena ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus, Iya, jadi Bu Ima tidak bisa langsung fokus ke satu anak atau reguler atau inklusi nih. Betul, jadi harus dibagi-bagi ya Bu ya. Betul. Nah, tadi ada hambatannya tentang anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Kira-kira rencana Ibu untuk menghadapi hambatan tersebut atau kendala tersebut seperti apa? Oke, rencana saya untuk menghadapi anak yang seperti itu, anak inklusi, kedepannya mungkin saya akan coba memberikan pembelajaran yang berbeda dengan yang lainnya seperti itu ya. Jadi mulai dari pembelajarannya, LKPD-nya antara anak yang inklusi dan anak yang reguler itu saya akan coba untuk melakukan perbedaan seperti itu. Oh, jadi ada perbedaan, jadi tidak disamakan ya Bu ya, karena anak reguler dengan inklusi tidak bisa sama betul, ya. Jadi Bu Ima akan mencoba memberikan pembelajaran mulai dari LKPD-nya, evaluasinya yang berbeda antara anak reguler dengan anak yang berkebutuhan khusus. Wah, luar biasa ya Bu Ima ya. Kemudian dari kira-kira ada solusi tadi tentang pemberian pembelajaran yang berbeda dengan anak inklusi. Kapan nih akan Bu Ima terapkan di pembelajaran ini? Saya berharap secepatnya seperti itu ya, karena di sini kan perlu proses ya, tidak harus cepat anak-anak ini bisa berubah secepat itu gitu. Jadi mau nggak mau kita melakukan secepatnya tindakan, karena secara perlahan-lahan nanti akan tercapai tujuan yang akan kita capai. Wah, siap-siap. Berarti akan membuat pembelajaran yang berbeda secepatnya ya Bu ya, biar ada perubahan ya. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan dari percakapan kita ini, mulai dari kemarin kita kemudian kita melakukan observasi, kemudian ada pasca, mudah-mudahan Bu Ima lebih semangat lagi mengajarnya ya Bu ya, biar ada perubahan untuk anak didik Ibu. Nah, terakhir Bu Ima, kira-kira tindak lanjut Bu Ima dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan apa nih? Tindak lanjut saya dari hasil observasi yang kemarin, saya akan coba memperbaiki ke depannya di materi yang berbeda seperti itu, supaya tujuan pembelajaran yang akan saya capai bisa maksimal gitu ya. Mungkin kalau kemarin itu karena kita diobservasi, ada beberapa yang jujur aja mungkin ada yang kelewat, jadi mohon maaf ya Ibu ya. Dari hasil observasi ini saya akan mencoba memperbaikinya untuk lebih maksimal lagi, sehingga tujuan pembelajaran anak bisa tercapai dengan maksimal. Oh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dari tindak lanjut yang Bu Ima inginkan secepatnya, kemudian ada perubahan. Mudah-mudahan pembelajaran Ibu dengan anak murid Ibu, tujuan pembelajaran dari semua mata pelajaran dapat tercapai dengan baik. Kemudian anak-anak terlihat nih perubahannya setelah diajar Bu Ima lebih semangat lagi. Lebih semangat. Ya, terima kasih Bu Ima. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya Bu Ima lebih sukses lagi. Amin, amin. Terima kasih atas waktunya Bu Ima. Sama-sama Ibu. Ya, ada lagi Bu Ima yang ingin diceritakan kembali? Insya Allah itu ya Ibu ya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kemarin. Ya, siap. Terima kasih Bu Ima atas Sama-sama. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.